Halo Sound Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat kami hadirkan ke hadapan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Pelantikan 88 pejabat di pemerintahan Kota Pematang Siantar masih menuai polemik. DPRD pun menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan atas pelantikan 88 pejabat tersebut. Panitia khusus hak angket DPRD Kota Pematang Siantar telah menyusun tata kerja untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan atas pelantikan 88 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar yang dilakukan pada 2 September 2022 lalu. Pansus melalui Sekretariat DPRD melayangkan surat pemberitahuan bahwa DPRD menggunakan hak angket sesuai hasil rapat paripurna. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Suwadi A. Sinaga mengatakan setelah ada surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP, DPRD akan langsung mengundang sesuai dengan kebutuhan Pansus. Orang pertama yang akan dipanggil adalah orang yang mengadu. Setelah mengambil keterangan itu, kata Suwadi, Pansus akan menggelar rapat kerja lagi. Sebelum memanggil wali kota, DPRD nantinya akan memanggil OPD terkait sehubungan dengan keluarnya SK pelantikan 88 pejabat itu. Contohnya BKD, Inspektorat Bagian Hukum, dan Sekda hingga wali kota. Bila dibutuhkan, pihak DPRD juga akan mengadakan konfrontasi, mempertemukan antara pengadu dengan yang diadukan. Pelantikan 88 pejabat di jajaran Pemko Pematang Siantar diduga melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, Manajemen Aparatur Sipil Negara. Sebelumnya diinformasikan BKN Regional 6 Medan tengah melakukan koordinasi dengan BKN Pusat terkait adanya dugaan pelanggaran implementasi NSPK Manajemen ASN yang dilakukan Susanti Dewayani selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK pada mutasi 88 pejabat yang dilakukan awal September 2022 itu. Salah satu yang menjadi perhatian atas kisru pergantian pejabat tersebut antara lain terdapatnya sejumlah pejabat eselon 3A setingkat kepala bagian yang diturunkan jabatannya menjadi kepala seksi di kantor kecamatan. Padahal pejabat yang diturunkan jabatannya hingga 2 tingkat itu belum pernah diperiksa inspektorat karena melakukan pelanggaran dalam jabatan atau statusnya sebagai ASN. Selain itu, pengangkatan 4 camat yang dilantik pada 2 September 2022 lalu dinilai tidak sesuai aturan atau ketentuan. Anggota DPRD Kota Pematang Siantar Daud mengatakan pelantikan pejabat administrasi dan pejabat pengawas yang dilakukan oleh Wali Kota Pematang Siantar patut diduga menyalahgunakan wewenang atau abuse of power dan melanggar aturan sebab tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. RSUD Sidikalang milik pemerintah Kabupaten Dairi kembali menjadi sorotan. Keluarga pasien merasa ada malapraktik dari proses penanganan persalinan hingga membuat bayi meninggal dalam kandungan sebelum dilahirkan. Kasus bayi meninggal dalam kandungan kembali terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang milik pemerintah Kabupaten Dairi. Kali ini menimpa keluarga Atobing dan N. Borunababan warga Kelurahan Sidi Angkat Kecamatan Sidikalang Dairi, Sumatera Utara. Ini membuat sejumlah warga penasaran ramai di Rumah Sakit Umum Sidikalang pada Kamis 2 Februari 2023. Kasus ini sempat viral di media sosial. Sebelumnya, hal yang sama terjadi menimpa keluarga Mayarta Simarnjorang dan Rahmadayanti Boru Ujung pada 9 Januari 2023 atau bulan lalu. Sejumlah warga yang penasaran di Rumah Sakit Umum Daerah atas kabar tersebut juga bertanya-tanya seraya khawatir karena kondisi bayi meninggal masih dalam kandungan. Hingga sampai pukul 21.30 pasien N. Baban yang masih terbaring dengan kondisi bayi meninggal dalam kandungan, namun pihak dokter RSUD Sidikalang belum terlihat melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi yang meninggal tersebut. Informasi diperoleh dari sejumlah pihak Rumah Sakit Umum Daerah, dokter obgyn hanya ada 1 orang yaitu Boru Bonar Sinaga dan kini dokter tersebut diketahui sedang menangani pasien emergensi. Kabar juga beredar di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Bonar Sinaga merupakan dokter spesialis obgyn pensiunan PNS dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang bulan November lalu yang kembali direkrut dan mulai bekerja 31 Januari 2023 kemarin. Dalam kronologis yang disampaikan N. Nababan tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sekitar pukul 9 WIB hendak periksa kehamilan lalu dilakukan USG dengan hasil kondisi bayi dalam kandungan masih normal. Dokter yang menangani kemudian menyarankan dirinya menjalani operasi sesar karena sudah waktunya melahirkan. Sembari menunggu untuk dilakukan operasi, pasien disarankan untuk berpuasa dan akan dilakukan operasi sesar sore atau malam hari. Namun tiba saatnya mau dilakukan operasi,
Korban terlebih dahulu diperiksa oleh dokter memberitahukan kepada pasien bahwa kondisi bayi dalam kandungan sudah meninggal. Abang pasien bermarga Nababan di tempat yang sama langsung menuding bahwa pihak Rumah Sakit Umum lalai melakukan pelayanan. Sementara itu pihak Rumah Sakit Umum daerah Sidikalang hingga berita diturunkan belum berhasil dimintai keterangan terkait meninggalnya bayi dalam kandungan tersebut yang diduga akibat kelalaian pelayanan. Namun pihak rumah sakit menyampaikan klarifikasi melalui media sosial Facebook yang menyatakan bahwa sebelumnya pasien tidak bersedia dioperasi. Mengenaskan, seorang mantan anggota DPRD Langkat, Paino, tewas ditembak orang tak dikenal. Namun sepekan pasca penembakan hingga kini, motif dan pelakunya belum juga terungkap. Seorang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Langkat, Paino, tewas ditembak orang tak dikenal saat melintas di Desa Basilam BL, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat pada Kamis 26 Januari 2023 dini hari. Korban yang merupakan warga Dusun 7 Bukit Dinding Desa Basilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat mengalami luka tembak di bagian dada. Namun sepekan setelah kasus penembakan tersebut belum juga menunjukkan titik terang tentang pelaku dan juga motif pembunuhan tersebut. Sejauh ini Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak mengaku tim gabungan Polda Sumatera Utara bersama Polres Langkat masih terus bekerja untuk mengusut tuntas tewasnya mantan anggota DPRD Langkat tersebut dan mengatakan secepatnya akan mengumumkan hasil penyelidikan tim gabungan secara lengkap. Meski demikian, ia belum mau menjelaskan apakah pelaku yang terlibat sudah ada yang ditangkap atau belum. Sebelumnya sebanyak 8 saksi telah dimintai keterangan terkait dengan tewasnya mantan anggota DPRD Langkat tersebut. Kedelapan saksi tersebut merupakan warga sekitar. Tim Polda Sumatera Utara juga sudah diturunkan. Kemudian laboratorium forensik bersama dengan Ditreskrimum Polres Langkat masih terus bekerja. Selain telah memeriksa saksi-saksi, polisi juga sedang mencari bukti lain, termasuk untuk selongsong peluru. Namun pihak kepolisian belum bisa menjelaskan jenis senjata api seperti apa yang digunakan. Paino merupakan anggota DPRD Langkat pada periode 2014-2019. Pihak keluarga sendiri mengaku korban semasa hidup tidak pernah memiliki musuh. Sejak tidak lagi menjadi anggota dewan, keseharian korban selalu ke ladang dan kala sore berkumpul ke warung. Korban sendiri saat kejadian penembakan tersebut tengah mengendarai sepeda motor seorang diri. Harga kebutuhan pokok beras terus melaju tinggi hingga meresahkan masyarakat. Untuk menekan harga beras, Jokowi menginstruksikan operasi pasar di seluruh daerah. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa harga beras mengalami kenaikan di seluruh provinsi di tanah air. Oleh karenanya pemerintah akan terus melaksanakan operasi pasar untuk menangani kenaikan tersebut. Operasi pasar akan dilakukan Bulog di seluruh provinsi. Menurut Jokowi, operasi pasar sudah dilakukan sejak awal Januari 2023. Namun diakuinya, kegiatan tersebut hanya berdampak sedikit terhadap penurunan harga beras. Oleh karenanya dalam beberapa pekan mendatang pemerintah akan melakukan operasi pasar secara besar-besaran. Sebelumnya dalam rapat terbatas bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meminta agar harga beras dipantau secara cermat. Selain beras yang menjadi perhatian juga minyak goreng. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini harga minyak mulai mengalami kenaikan. Khususnya minyak kita produksi pemerintah ditemukan melebihi harga eceran tertinggi. Di sejumlah daerah operasi pasar telah dilakukan sejak awal Februari. Harga beras jenis premium yang biasanya di pasaran sudah mencapai Rp65.000 per 5 kg. Di operasi pasar seperti di Pematang Siantar harganya menjadi Rp45.000. Pembakaran Al-Quran di Swedia memantik demonstrasi di sejumlah negara. Aksi itu menguatkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk enggan memberikan restu kepada Swedia untuk menjadi anggota NATO. Pembakaran Al-Quran yang dilakukan aktivis anti-Islam Denmark Ramsus di Swedia memantik kecaman dan demonstrasi di sejumlah negara. Para demonstran memprotes kelambanan pemerintah Swedia yang mendiamkan aksi Rasmus Paludan tersebut. Di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim melakukan aksi demonstrasi di antaranya Pakistan, Irak, Indonesia, Malaysia, Iran, dan Lebanon. Mereka mendesak pemerintah Swedia mengambil tindakan tegas terhadap Paludan dan memeriksanya. Paludan adalah bagian dari kebangkitan Islamofobia yang mengkhawatirkan di Swedia. Tindakan penodaan agama ini telah melukai dan menodai toleransi agama. Kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan dilakukan setelah ia mendapat izin dari polisi. Ia melakukan protes di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm pada 21 Januari 2023. Alasan Paludan adalah Turki tak kunjung menyetujui Swedia menjadi anggota NATO. Paludan mengancam akan terus membakar salinan Al-Quran setiap hari Jumat hingga Swedia menjadi anggota NATO. Beberapa hari kemudian, Edwin Wegenfeldt,
pemimpin Belanda dari gerakan sayap kanan Pagida di Belanda merobek halaman-halaman salinan Al-Quran di dekat parlemen Belanda dan menginjaknya. Penolakan Turki terhadap permintaan keanggotaan NATO Swedia karena negara ini dianggap terlalu lunak terhadap kelompok yang dianggap sebagai organisasi teror atau ancaman eksistensial, termasuk kelompok Kurdi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan tidak sudi mendukung Swedia masuk NATO. Erdogan mengatakan Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan Turki untuk keanggotaan NATO setelah protes pada akhir pekan lalu. Turki sendiri merupakan salah satu anggota NATO yang memiliki hak untuk menerima atau menolak negara lain untuk masuk Fakta Pertahanan tersebut. Ihwal reaksi Swedia, Perdana Menteri Ulf Kristersson ikut mengutuk pembakaran Al-Quran yang disebutnya sebagai tindakan yang tidak sopan. Meski tindakan Paludan tak dibenarkan, Swedia tak bisa memprosesnya di jalur hukum. Alasannya itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi, tapi di lain pihak ia mengakui legal belum tentu sesuai. Kristersson juga menyampaikan simpati, namun tak juga bisa memberikan sanksi bagi pelaku penista agama. Sebanyak 3 kali salinan Al-Quran ditemukan dalam kondisi dirusak di berbagai lokasi di Swedia. Salah satu kitab suci itu diselipkan pesan ancaman pembunuhan. Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström mengatakan tak ada kompromi untuk kebebasan berbicara, namun dia menekankan Stockholm akan tetap mengimplementasikan kesepakatan Madrid. Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftarkan diri untuk bergabung dengan NATO pada Mei tahun lalu, sebuah keputusan yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Di bawah kesepakatan yang ditandatangani pada Juni lalu antara Turki, Swedia dan Finlandia, kedua negara Nordik berjanji untuk mengambil langkah-langkah melawan kelompok teroris untuk mendapatkan keanggotaan mereka dalam aliansi NATO. Dalam perjanjian tersebut, Swedia dan Finlandia sepakat untuk tidak memberikan dukungan kepada kelompok teroris seperti PKK dan perpanjangannya dan organisasi teroris Fethullah atau FETÖ dan mengekstradisi tersangka teroris ke Turki. Demikian Top 5. Untuk melengkapi informasi terkini, Anda bisa mengakses harian Mistar dan Mistar ID. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.